Panglima-panglimanya malah mengatakan udah nyerah saja. Sama Pak, sama persis. Mental jatuh, kayak kita hari ini. Kita susah bangkit. Hari ini setiap disampaikan tentang sejarah Islam, orang bilang itu dulu Pak. Zaman kita beda Pak. Keadaan berbeda, apanya yang beda? Matahari masih sama, bumi masih sama. Sunatullah berjalan, Quran sunnah masih ada. Kita seringkali berkata itu beda zamannya, beda keadaannya, tidak mungkin. Kita bangsa kalah Pak. Ini perang terbesar Pak. 40 hari 1 juta muslim mati. Luar biasa, hancur lebur Baghdad. Harus ada orang yang nekat begitu, berani Pak. Ternyata baru tahu, mati Panglima Tatar di Bisan, di dekat Ain Jalut. Mati Pak, kalah. Setelah itu baru dunia Islam tahu, oh ternyata mereka pasukan yang bisa dikalahkan. Hari ini kita semua serba nyerah Pak. Oh sekarang peradaban serba canggih, serba ini, serba itu, modern. Kemudian kita bilang, kita kan nggak punya apa-apa, kita tidak bisa. Buktikan. Tentang rusaknya akidah, bermunculannya aliran sesat. Bacalah kejatuhan Baghdad sebagai pusat ibu kota dunia saat itu, kota nomor 1 di dunia. Baghdad saat itu pusat peradaban dunia. Sangat tidak masuk akal kalau Anda bayangkan peta, Baghdad posisinya di Irak. Kemudian pasukan Tatar Mongol itu posisinya di Mongol. Mana mungkin dari Mongol masuk ke Baghdad ke Irak dan tidak ada yang melawan, padahal dia melewati, pasukan Mongol ini melewati sangat banyak negeri-negeri Islam. Tapi begitu mudahnya dia masuk ke Baghdad. Habis, hancur lebur. Dalam waktu hanya 40 hari, korbannya tercatat 1 juta muslim. Ini perang terbesar Pak. 40 hari 1 juta muslim mati. Luar biasa, hancur lebur Baghdad. Saat itu yang bayangkan yang dihancurkan bukan hanya itu, yang dihancurkan adalah unsur peradaban penting, ilmu. Kita tahu bagaimana buku menjadi jembatan di sungai Dijlah itu, dan seterusnya. Silakan nanti dibuka selebar apa sudah, sedalam apa, sampai dia dengan buku itu bisa dilewati kuda. Itu yang membuat kebangkitan, ilmu itu. Sebabnya adalah, diantara sebab pentingnya adalah keberadaan Perdana Menteri di Baghdad. Perdana Menteri Daulah Abbasiyah yang bernama Muayyaduddin Ibnul Alqami, Syi'i. Muayyaduddin Ibnul Alqami adalah Syiah, tapi dia menjadi Perdana Menteri. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua Pak. Dan bukan sebuah kebetulan ketika Syiah pun di negeri ini mulai dibicarakan, dan bahkan mulai menyebarkan konsepnya. Kemudian akhirnya kita harus berhadapan dengan mereka. Bayangkan kalau mereka sudah sampai di posisi itu, yang terjadi seperti Baghdad. Ibnu Al-Qami itulah yang merencanakan dengan sangat matang, sampai Mongol masuk dan semua habis. Dia mulia di mata Mongol, makanya dia tetap nanti diangkat menjadi bagian dari kepemimpinan Mongol. Kalau antum mau tahu pengkhianatan mesti modelnya begitu Pak. Saat dia bersama kita umpamanya, tapi begitu bersama musuh ternyata dia juga mulia, itu pengkhianat Pak. Muayyaduddin Ibnul Alqami, Syiah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa akhirnya setelah itu semua, jihad pun telah digantikan oleh hiburan. Jihad telah berganti dengan hiburan. Ini saya bacakan langsung Pak. Saya bacakan langsung mengapa tadi kembali kepada peristiwa tanggal 1 Safar tahun 656 Hijriah, di mana Baghdad luluh lantak hancur oleh pasukan Mongol. Mulai itu kejadiannya. Kemudian wanita itu bernama Arafah. Panah melesat dari salah satu jendela, membunuhnya saat ia sedang menari di hadapan khalifah. Khalifah terkejut dan sangat marah. Dia mengambil anak panah yang menancap. Ternyata tertulis di anak panah, ini sengaja ditulis oleh Hulagu itu, pasukan Mongol. Tertulis di anak panah, jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, arti takdirnya,
Ini orang kafir sok tahu tentang Islam ini, Pak. Dia bicara tentang Islam ini ya. Jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, dia menghilangkan akal dari orang-orang yang berakal. Udah nggak berakal, memang tidak berakal. Negeri dikepung, dia menikmati tarian. Maka khalifah pun memerintahkan untuk menambahi penghalang hingga banyak sekali penutup di istana khalifah. Bukannya dia umumkan jihad, dia malah tutup serapat-rapatnya istana. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan itulah, saat seperti itulah Perdana Menterinya Syiah tadi itu. Selalu begitu. Ketika pemimpin lemah, maka seperti itu Perdana Menterinya. Maka dari itulah hiburan itu sebenarnya adalah sebuah fenomena kejatuhan muslimin. Kalau masyarakat, nih kalimat saya, kalau masyarakat ini lebih menghormati dan menghargai hiburan dibandingkan ilmu dan ahli ilmu, maka itu bukti masyarakat jatuh. Islam tidak akan bangkit kecuali dengan kembali pada ayat pertama, Iqra bismi rabbik. Baca, Pak. Itu ilmu, Pak. Tadi ketika pasukan Mongol memporak-porandakan Baghdad dan setiap kota yang didatangi oleh pasukan Tatar, mereka dikirimi surat oleh Panglima Tatar. Asal surat dibaca oleh pemimpin daerah itu, langsung pemimpin daerah itu nyerah. Cuma baca suratnya pasukan Tatar. Memang saat itu Tatar itu dianggap sebagai masyarakat aneh yang tiba-tiba datang dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Itu yang terjadi, Pak. Sehingga sampailah surat itu diterima juga oleh Saifuddin Qutuz yang merupakan pemimpin besar Mesir. Maka Mesir layak berbangga, Pak. Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Beliau dapat surat. Begitu dapat surat, dia sampaikan di panglima-panglimanya. Ini saya dapat surat dari Mongol. Dia mengancam kita dan minta menyerahkan Syam, Palestina, dan Mesir. Panglima-panglimanya malah mengatakan, udah nyerah saja. Sama, Pak, sama persis. Mental jatuh, kayak kita hari ini. Kita susah bangkit. Hari ini setiap disampaikan tentang sejarah Islam, orang bilang itu dulu, Pak. Zaman kita beda, Pak. Keadaan berbeda, apanya yang beda? Matahari masih sama, bumi masih sama. Sunatullah berjalan, Quran sunnah masih ada. Kita seringkali berkata itu beda zamannya, beda keadaannya, tidak mungkin. Kita bangsa kalah, Pak. Untuk itulah kemudian itu yang harus dihadirkan. Nah, apa kalimat Saifuddin Qutuz? Begitu panglima-panglimanya menyarankan untuk menyerah, ini kalimatnya. Saya langsung yang akan hadapi Tatar, wahai para pemimpin muslimin. Sekian lama kalian telah makan dari Baitul Mal, kan mereka digaji oleh negara. Sementara sekarang kalian benci perang. Saya pasti berangkat. Siapa yang memilih jihad akan bersama saya. Siapa yang tidak memilih itu, pulanglah ke rumah kalian. Sangat kuat kalimatnya. Berangkat. Saifuddin Qutuz, panglimanya pun akhirnya berangkat. Pemimpin mereka berangkat. Berangkat, mereka masuk menghadang pasukan Tatar. Ketika mereka masuk ke Palestina, terjadilah perang besar yang kita kenal, Ain Jalut. Dan disitulah semua dunia Islam tahu bahwa Tatar bukan pasukan yang tidak bisa dikalahkan, Pak. Hanya perlu seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Harus ada orang yang nekat begitu, berani, Pak. Ternyata baru tahu, mati Panglima Tatar di Bisan, di dekat Ain Jalut. Mati, Pak. Kalah. Setelah itu baru dunia Islam tahu, oh ternyata mereka pasukan yang bisa dikalahkan. Hari ini kita semua serba nyerah, Pak. Oh sekarang peradaban serba canggih, serba ini, serba itu, modern. Kemudian kita bilang, kita kan nggak punya apa-apa, kita tidak bisa. Buktikan, hadirlah seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Seperti disampaikan oleh guru saya Dr. Muin tadi, bahwa kalau ada disebutkan mujaddid di setiap awal 100 tahun, mengapa tidak kita yang mengatakan itu saya? Itu kita di bidang kita, Pak. Bukan kita bertanya siapa ya orangnya, tapi kita orangnya.